Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Tampil Beda. Rabu edisi surat Titus bersama dengan saya, Fani Paendong. Titus pasal 1 ayat 1 sampai 16. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktunya yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu
yang baik. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, hari ini kita belajar dari surat Titus, di mana pada waktu itu akan dipilih orang-orang yang akan mengatur rumah Allah. Saat ini kita hidup di dunia yang penuh dengan segala kejahatan. Untuk dapat memilih orang-orang yang ada di dalam ladang Tuhan, pekerjaan Tuhan, kita sedang berhadapan dengan dunia ini. Dunia yang penuh dengan segala kejahatan, dengan segala keinginan-keinginan daging yang selalu ingin dipuaskan, yang selalu ingin diprioritaskan, diutamakan, diakui eksistensinya. Di tengah-tengah dunia yang semakin buruk ini, menjadi sebuah pertanyaan buat kita, apakah masih ada orang benar di dalam dunia ini? Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada saya dan saudara, apakah saya dan saudara adalah orang-orang yang benar di dalam dunia ini? Memang orang baik banyak, tapi tidak berarti orang baik itu juga dikategorikan orang benar. Karena sesungguhnya yang diperlukan oleh dunia ini bukan sekedar orang baik, tapi orang benar. Dan siapakah orang benar itu? Orang benar itu adalah orang-orang yang sudah didamaikan, ditebus dosanya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu hidup kita harus menghasilkan buah-buah kebenaran. Ingat, panggilan saya dan saudara adalah garam dan terang dunia. Injil Matius pasal 5 katakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kita dipanggil untuk menjadi teladan di tengah-tengah dunia. Menjadi garam artinya sesuatu yang tidak nampak kelihatannya, namun bisa membuat atau menghasilkan sebuah rasa yang berbeda. Sedangkan terang adalah sesuatu yang tampak, yang kelihatan, yang menghasilkan sebuah perbedaan. Kalau bisa saya katakan, garam itu bicara tentang sesuatu yang ada di dalam hidup kita, sikap hati kita, motivasi hati kita, ketulusan hati kita. Itu yang dapat mengetahui memang hanya Tuhan dan kita. Namun bicara terang, sesuatu yang harus terlihat. Buah sikap hati kita dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kita, oleh keluarga kita, oleh sahabat kita, oleh teman sekolah kita, teman kampus kita, teman bisnis kita, teman di lingkungan kita, di marketplace. Mereka bisa melihat terang itu buah dari sikap hati kita. Karena itu kita harus tampil beda di tengah dunia ini. Bukan tampil beda dari perform penampilan, tapi tampil beda dengan karakter ilahi. Hidup benar karena kita sudah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin.